Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Dan apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya kita diberkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah. Video kali ini kita akan mendengar cuplikan bagaimana Ustadz Abdul Somad menyampaikan ceramahnya di depan umat dengan cara menjelek-jelekkan agama lain seperti agama kekristenan. Saudara diberkati oleh Tuhan, itulah sebabnya Ustadz ini ditolak di mana-mana, seperti di Singapura pada waktu itu, dan dia juga baru-baru ini ditolak di Kalimantan Barat karena ceramahnya ternyata mengandung provokasi antar umat yang beragama. Saudara diberkati Tuhan, kita berbeda sebagai orang-orang Kristen dalam menyampaikan isi kitab suci. Ya, justru kita hanya menyampaikan isi kitab suci tanpa menjelek-jelekkan agama orang lain. Inilah yang dikatakan etika berceramah ataupun etika berkhotbah. Saya harap saudara etika berkhotbah atau berceramah itu ada di seluruh Indonesia, dan kiranya pemerintah menyampaikan hal ini supaya setiap pemimpin-pemimpin memiliki yang namanya etika berceramah dan etika berkhotbah. Saudara, dan di sini saudara, bagaimana ada seorang pendeta tersinggung, dan tapi dia tidak saudara sakit hati tentang itu, tapi justru dia mengajarkan supaya dia mengampuni, dan pendeta ini akan berdoa menumpangkan tangan kepada Ustadz Abdul Somad yang telah menjelek-jelekkan kekristenan. Saudara, langsung kita simak cuplikan berikut ini. Dinikahi, pura-pura masuk Islam, setelah punya anak dia ancam, kalau kamu mau tetap suami saya, ikut agama saya. Kalau kamu tidak mau, saya tinggalkan. Perempuan termasuk untuk Bapak Ustadz Abdul Somad, saya sebagai pastor, sebagai orang yang memberitakan salib Kristus, mengampunimu, dan sekarang saya mendoakanmu. In Jesus name. luar biasa gerakan pemurtadan sekarang. Luar biasa sekarang gerakan murtad ini. Luar biasa sekarang gerakan murtad ini. Bisa tak dibuatkan undang-undang orang murtad ditangkap? Bisa. Melalui apa? Undang-undang. Yang buat undang-undang itu siapa? DPR. Yang pilih DPR siapa? Dinikahi, pura-pura masuk Islam, setelah punya anak dia ancam, kalau kamu mau tetap suami saya, ikut agama saya. Kalau kamu tidak mau, saya tinggalkan. Perempuannya tidak kerja, tidak ada duit, takut, akhirnya murtad. Pemurtadan dengan cara nikah, pura-pura masuk Islam, robah KTP, habis itu punya anak satu, murtad. Tak terhitung jumlah. Tidak apa-apa. Luar biasa gerakan pemurtadan sekarang. Daripada nanti menangis di akhir masa. Kakek-kakek, nenek-nenek umur 70 tahun datang ke kantor Basnas. Waktu itu saya Dewan Sosialisasi Basnas. Ustadz Somad nggak usah ikut rapat. Kenapa Pak Ketua? Ustadz, itu ada mau orang konsultasi. Ada apa Pak? Anak saya perempuan nikah dengan non muslim, dia mau mualaf masuk Islam. Setelah anak 3 dia murtad. Sekarang 5 keluarga saya murtad Pak Ustaz. Anak saya, mantu saya, cucu saya 3. Sekarang 5 keluarga saya murtad Pak Ustaz. Anak saya, mantu saya, cucu saya 3. Saya waktu itu ragu mau ngasih tahu tegas siapa yang murtad. Saya takut saya gitu dua-duanya meninggal. Saya bilang bapak pulang aja ke rumah, makan enak, banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa, mudah-mudahan Allah balikkan hatinya. Sudah tak tertolong lagi, bagaimana caranya? Ini berawal dari kenapa bisa anak nikah dengan orang tidak seakidah. Gara-gara nonton sinetron, gara-gara nonton artis infotainment. Beda agama nggak apa-apa, dalam Islam tidak bisa. Dalam Islam yang pertama kali dilihat adalah agamanya. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. Limaliha karena hartanya, wali asabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya. Tapi pandang yang keempat, fazfar bidzatid din, lihat agama. Tadi baca adakah kau akan selamat. Kalau mau mencari menantu laki-laki, tidak aja aku man tardawna dinahu. Kalau ada orang yang meminang anakmu, maka yang pertama kau lihat din agamanya, wa khuluquhu akhlaknya. Ini mentang-mentang ada orang minang anak, begitu dibuka gorden dilihat mantu mobil baru, oh ini dia sesuai dengan istikharahku tadi malam. Istikharah cinta. Oh inilah calon mantu kita. Padahal suaminya udah ngasih tahu, ojo ke susu Bu. Inilah dia. Ternyata setelah dinikahi seminggu murtad dia. Dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Menangis anak pulang meleleh air mata. Mama. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Nauzubillah. Mesti tanya-tanya, mesti resek, mesti cerewet demi keselamatan anak. Yang sudah terjadi apa boleh buat. Nasi sudah jadi tai ayam. Orang sudah murtad, ibu cerita bubur jual lagi. Sebagai hamba Tuhan, saya beritakan hari ini, mari kita bawa dalam doa dan sikap saya pribadi dan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ampunilah orang yang bersalah
kepada kamu. Bahkan Tuhan Yesus Kristus juga sudah mengampuni. Bahkan sebelum melakukan kesalahan, jauh sebelum kita lahir ke dunia ini, Yesus Kristus rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa manusia. Karena saya dan saudara sudah menerima pengampunan dari Yesus Kristus, maka hari ini lepaskanlah pengampunan untuk saudara-saudara kita sekalian, termasuk untuk Bapak Ustadz Abdul Somad. Saya sebagai pastor, sebagai orang yang memberitakan salib Kristus, mengampunimu. Dan sekarang saya mendoakanmu. In Jesus' name, glory to God. Bapak Ustadz Abdul Somad, kiranya rahmat anugerah, belas kasihan daripada Yesus Kristus yang terpaku di kayu salib, mati di bukit Golgota, memberikan rahmatnya, pengampunannya, belas kasihannya, dan juga kesehatan atas hidupmu, menyertai engkau dimanapun berada. Dan saat ini doa saya lepaskan, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, sesuatu yang baik terjadi atas hidupmu, karena Yesus Kristus mati di kayu salib. Karena begitu besar kasihnya akan manusia, ia rela korbankan segala-galanya supaya kita boleh menerima kehidupan yang baik dari Dia. In Jesus name, in Jesus name, I pray for Indonesia. Indonesia, damailah. Kami tolak roh perpecahan, kami tolak roh pertengkaran, kami tolak roh perselisihan. Meskipun berbeda Tuhan, tapi kami Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi kami satu di dalam tujuan, yaitu menjadikan Republik Indonesia menjadi negeri tercinta, aman, sejahtera, sentosa sampai selama-lamanya. In Jesus name, Indonesia penuh damai. Jesus bless Indonesia. Haleluya. Nah, saudara, itulah dia cuplikan. Baru saja kita mendengar dan menonton video cuplikan tadi. Apapun yang menjadi tanggapan saudara tentang video ini, silakanlah isi di kolom komentar, yaitu komentar yang memberkati, yang membangun, supaya ketika orang melihat video ini, mereka diberkati dan mereka merasa dan melihat bahwa Anda adalah pengikut Kristus dan mereka percaya kepada Yesus lewat jari-jari saudara yang sudah jadi berkat. Saya Pendeta Riwasari undur diri. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.